Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 351. Sebuah kaki yang mengenakan sepatu berpakaian perlahan keluar dari mobil dan jatuh ke tanah. Zhao Guang menegang, dan Penatua Sun yang ada di sampingnya berdiri sangat tegak. Seorang lelaki tua keluar dari mobil. Rambutnya putih semua, tapi rambut peraknya yang rapi berkilau. Ketika orang tua itu melihat sekeliling, para karyawan grup Mingri semua berdiri lebih tegak. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, tetapi aura yang dipancarkan lelaki tua ini membawa ekspresi serius ke wajah mereka. Dengan aura yang megah, tatapannya memotong hati semua orang seperti pisau bedah. Dibandingkan dengan dia, Zhao Guang yang berwajah serius sama ramahnya dengan wanita tua. Sementara orang tua ini mengambil satu langkah menuju pintu putar grup Mingri, karyawan yang berdiri di pintu tanpa sadar mundur lebih dekat ke hamparan bunga di belakang mereka. Karyawan Mingri Group ini adalah elit di dunia bisnis dan telah mengalami pasang surut, tetapi mereka tidak pernah merasakan penindasan seperti itu. Setiap gerakan lelaki tua ini tampaknya memberi tekanan pada hati mereka. Sebelum sekarang, mereka hanya diberitahu bahwa seorang tokoh terkemuka akan datang ke grup Mingri, dan semua orang harus keluar dan menyambutnya, meskipun tidak ada dari mereka yang tahu siapa tokoh ini. Pada saat ini, mereka merasa seperti tidak bisa menggerakkan kaki ketika menghadapi lelaki tua ini. Bapak, Zhao, silakan lewat sini. Zhao Guang berjalan ke depan dan berkata kepada orang tua itu. Pria tua itu melirik Zhao Guang dengan dingin dan berjalan ke lobi dengan langkah mantap. Setelah dia berjalan ke dalam gedung, karyawan yang berdiri di pintu menghela nafas lega. Sapaan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi mereka merasa lebih lelah daripada setelah seharian sibuk bekerja. Panggil para tetua untuk rapat. Sementara dia perlahan berjalan ke lift, pria tua itu berkata dengan dingin. Orang tua ini adalah ayah Zhao Guang, Zhao Haoran dan Raja Naga Tua di Samudera Timur, yang baru saja kembali dari AS. Oke. Zhao Guang sedikit mengangguk. Faktanya, semua penatua sedang menunggu di ruang pertemuan di lantai atas kantor pusat grup Mingri. Hanya Penatua Sun, yang tepat untuk menunjukkan wajahnya di depan umum, menyambut Zhao Haoran di pintu gerbang. Sementara lift naik, Zhao Guang yang berdiri sekitar 20 cm di belakang Zhao Haoran tetap diam, demikian pula Penatua Sun. Ding! Lift mencapai lantai paling atas. Dengan tongkat berjalan di tangannya, Zhao Haoran berjalan ke ruang rapat. Merasakan Raja Naga Tua mendekat, para tetua berdiri. Dengan ekspresi tenang, Zhao Haoran berjalan ke ruang pertemuan sementara para tetua senior menahan napas. Kursi berlengan lebar telah ditempatkan di ruangan itu. Zhao Haoran menyandarkan tongkatnya ke sisi kursi dan perlahan duduk. Berdiri di kedua sisi meja konferensi panjang, tidak ada penatua yang berani duduk tanpa izin. Duduk. Perintah Zhao Haoran. Para tetua duduk sebagai satu. Zhao Guang mengambil tempat duduk di sebelah Zhao Haoran dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku membaca laporan keuangan ketika aku berada di dalam mobil. Zhao Haoran duduk diam di kursi dan berkata, bisnis domestik stabil hingga kuartal terakhir. Zhao Guang mengangguk dan tidak berbicara. Harga saham yang mencapai titik terendah beberapa hari yang lalu telah mulai naik hari ini, lanjut Zhao Haoran. Ekspresi Zhao Guang tidak berubah, tapi dia sedikit lega di dalam. Dengan bantuan orang tua Haoran, dia mendapatkan beberapa kesepakatan besar, dan berita itu telah menaikkan harga saham. Itulah sebabnya grup Mingri tidak runtuh di pasar modal domestik. Mulai sekarang, aku akan mengambil kendali penuh atas grup Mingri, kata Zhao Haoran dengan nada terukur. Zhao Guang meliriknya dan menundukkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Zhao Guang menciptakan grup Mingri, modal awalnya diberikan oleh Zhao Haoran. Raja Naga Tua itu berpengaruh baik di suku naga dan dunia bisnis. Karena Samudra Barat, Samudra Selatan, dan Samudra Utara berani melakukan tindakan melawan bisnis kami di darat, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Besok, kita akan memulai babak baru akuisisi, dan tujuan pertama adalah kelompok penakluk Laut Barat, kata Zhao Haoran ringan. Dengan deklarasi ini, perang modal berdarah akan dimulai. Dengan Zhao Haoran kembali ke China, 3 miliar yuan dana diam-diam memasuki pasar modal domestik. Ini hanya makanan pembuka yang dibawa kembali oleh Zhao Haoran. Sementara dia tinggal di luar negeri, Zhao Haoran telah mengumpulkan dana yang jauh melebihi imajinasi klan naga Laut Barat. Itu bisa menelan semua bisnis klan naga Laut Barat di darat.
Jika Samudra Selatan dan Samudra Utara berani bergerak sekarang, mereka akan mendapatkan nasib kehancuran yang sama. Yang mulia, jika kita melakukan ini, salah satu tetua mengungkapkan keprihatinannya. Bisnis di darat tidak penting bagi 4 istana naga laut. Mereka hanya menggunakan aktivitas bisnis di darat dan untuk mengambil kendali atas kota-kota dan mengatur jaringan intelijen mereka. Dengan mengakuisisi bisnis West Ocean Dragon Clan dalam skala besar, Zhao Haoran mendeklarasikan perang melawan Samudra Barat. Faktanya, dengan bergabung dengan klan Naga Lautan Utara dan klan Naga Lautan Selatan untuk mengeluarkan provokasi di kota Ocean Timur, Samudra Barat berusaha untuk memaksa klan Naga Lautan Timur untuk menyatakan perang terhadap mereka. Tanggapan Zhao Haoran adalah apa yang diharapkan oleh klan Naga Laut Barat, kan? Untuk siapa saja yang bekerja melawan kita, kita akan mengambil semuanya. Zhao Haoran bersikeras. Dia telah menggunakan metode ini di AS. Sekarang, kekuatan grup Mingri telah menyebar ke industri seperti pasokan makanan, pakaian, real estate, iklan, pariwisata, dan hiburan melalui merger dan akuisisi. Logo grup Mingri tidak muncul pada paket barang dagangan di pasar AS, tetapi ibu kotanya telah menyebar ke semua lapisan masyarakat di negara ini. Metode ini juga bisa digunakan pada klan Naga Lautan Barat dan sekutunya, menyerang bisnis mereka di darat. Jika Mingri Group mengakuisisi semua bisnis dan perusahaan dari klan Naga Lautan Barat, mereka akan kehilangan markas mereka di kota-kota. Jika mereka berani memulai perang nyata melawan kita, kita akan menghadapi mereka. Kata Zhao Haoran. Dengan deklarasi ini, Zhao Haoran memaksa klan Naga Laut Barat ke sudut. Karena kamu mengklaim bahwa klan Naga Lautan Timur sedang menekanmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa itu penindasan nyata. Aku akan melihat apakah Samudra Selatan dan Samudra Utara berani bekerja sama dengan kamu untuk bertempur di Laut Timur. Jika mereka berani bergerak, aku akan memakan bisnis mereka di tanah juga. Ini adalah versi sederhana dari logika Zhao Haoran. Zhao Guang telah menjaga Istana Naga Lautan Timur, tetapi Zhao Haoran adalah orang yang bertarung dan mendirikan Istana Naga Lautan Timur. Zhao Guang berpegang teguh pada ide kebaikan dan belas kasihan sementara Zhao Haoran hanya menyukai metode perang. Dan bawa Haoran itu kepadaku, lanjut Zhao Haoran. Bab 352. Bentley Arnett hitam perlahan-lahan melaju ke kampus East Ocean University. Saat melihat mobil seperti itu, banyak siswa yang berhenti sejenak dan memperhatikan. Penatuasun yang pendek dan cerdas turun dari kursi pengemudi dan berbicara dengan seorang siswa di dekatnya sebelum memberikannya uang 100 yuan. Dengan uang di tangan, siswa itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum memasuki gedung akademik D. Dia berlari ke kamar 304 dan mengetuk pintu. Guru yang berada di tengah-tengah mengajar kelas pergi dan membuka pintu. Haoran, seseorang sedang menunggumu di lantai bawah. Siswa itu berteriak dan lari tanpa menunggu jawaban. Para siswa yang dekat dengan jendela semua menjulurkan kepala dan melihat ke bawah. Bentley Arnett hitam diparkir di tepi jalan, memberi kesan serius di bawah sinar matahari. Penatuasun mendongak dan melambaikan tangannya. Itu Bentley yang bernilai 10 juta yuan. Yurong, yang adalah pembaca setia majalah mobil, berteriak kaget. Segera, ruangan menjadi riuh. Para siswa mengabaikan guru di peron dan mengeroyok ke jendela. Duduk tidak jauh dari jendela, Haoran berdiri dan melihat keluar jendela juga. Mengenakan setelan tang merah tradisional, Penatuasun terlihat sangat tajam. Dia melambai pada Haoran dengan senyum lembut di wajahnya. Haoran punya firasat buruk tentang itu. Melihat sekeliling, dia melihat jendela ruang kelas lain juga penuh dengan siswa. Di bawah tatapan para siswa yang ingin tahu, Penatuasun berdiri dengan mantap seperti mercusuar di tepi lautan. Haoran segera berbalik dan bergegas keluar dari ruang kelas. Dengan penuh semangat, teman-teman sekelasnya mengikutinya untuk menonton drama di lantai bawah meskipun mereka masih di tengah-tengah kelas. Dengan ringan, Haoran melewatkan langkah-langkah dan muncul di pintu masuk gedung akademik D dalam sekejap mata. Penatuasun membungkuk padanya. Gongzi Hao, Raja Naga Tua telah kembali. Silakan masuk ke mobil. Petik 2. Para siswa di sekitarnya tercengang, bingung, ingin tahu atau bingung. Haoran berada di pusat perhatian di kampus untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, debut telah mengendap. Tapi hari ini, drama ini membangkitkan minat publik baru pada Haoran. Oke. Tanpa sadar, Haoran mengangguk dan masuk ke mobil. Namun, tindakan bodohnya terlihat sangat sok untuk Yurong dan yang lainnya. Siapa Ren Hao ini? Terakhir kali ketika seorang Mercedes datang untuk menjemputnya,
aku mendengar bahwa itu berasal dari keluarga seorang gadis yang sedang diajarnya. Tapi kali ini, dia dijemput oleh Benli yang bernilai 10 juta yuan. Nama Haoren akan menyebar ke seluruh sekolah secara instan. Dan gadis-gadis cantik akan mengerumuninya. Yurong, Zhou Liren, dan yang lainnya kewalahan. Apakah ini Ren Hao yang telah bergaul dengan kami di asrama? Pikir mereka. Setelah Haoren masuk ke mobil, Penatua Sun kembali ke kursi pengemudi dan memulai Benli. Para siswa di sekitar di pintu masuk gedung akademik D memberi jalan untuk itu. Penatua Sun, salah satu penatua berjubah ungu, datang untuk menjemput Haoren secara langsung, dan itu saja menandakan pentingnya pertemuan. Haoren merasa sangat tidak nyaman. Berdiri di dekat jendela di lantai 6 gedung seni, Qin Shaoyang memutar sebuah shuttle kecil keemasan di telapak tangannya. Setelah Benli keluar dari sekolah, ia berhenti bermain dengan pesawat ulang-alik emas sebelum menghilang. Berdiri di atas bangunan di sisi lain gedung seni, Lu Linlin dan Lu Lili menyaksikan Benli meninggalkan sekolah dan bertukar pandang. Kemudian, mereka berubah menjadi dua sinar lampu hijau dan lenyap juga. Benli Arnit hitam melaju dengan mantap di sepanjang jalan. Dengan tangannya disetir, Penatua Sun tampak serius tetapi tetap diam. Haoren juga tidak berbicara ketika mobil melaju menuju kantor pusat grup Mingri yang berlokasi di pusat kota. Di bawah sinar matahari, markas grup Mingri dengan jendela-jendelanya yang cerah bersinar seperti raksasa di kota. Gongzi Hao, kita di sini, kata Penatua Sun tiba-tiba. Haoren memandang ke jalan dan mengumpulkan pikirannya. Mobil itu melaju dengan sangat lancar sehingga ia bahkan tidak menyadari bahwa ia telah berhenti. Setelah keluar dari mobil, dia menatap matahari dan menemukan sinar matahari menyilaukan. Musim panas akan datang. Dengan pikiran itu, dia mengikuti Penatua Sun ke hobi di lantai pertama kantor pusat Mingri Group. Haoren dan Elder Sun tetap diam saat mereka naik lift ke lantai atas. Kemudian, Penatua Sun memimpin Haoren menuju ruang pertemuan. Haoren pernah ke sini sekali ketika dia dan Zhao Guang bertemu untuk pertama kalinya. Di ruang rapat duduk para tetua klan Naga Lautan Timur. Satu-satunya perbedaan antara sekarang dan yang terakhir adalah seorang lelaki tua berambut putih mengambil kepala meja. Setelah membawa Haoren ke ruang pertemuan, Penatua Sun diam-diam kembali ke tempat duduknya. Haoren menatap pria tua itu dengan hati-hati. Karena Zhao Guang tidak menawarkan perkenalan, dia hanya berdiri di sana. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Haoren. Hari ini, semua tua-tua berjubah ungu hadir. Beberapa dari mereka berpikir bahwa Haoren, Fuma masa depan, dapat dibuang ke klan Naga Lautan Timur, dan jika mereka mendorongnya keluar untuk mengambil tanggung jawab atas insiden di sekitar Istana Naga Lautan Barat, krisis yang dihadapi Samudra Timur akan berakhir. Zen level, setelah melemparkan pandangan pada Haoren, kata Zhao Haoran. Ya, jawab Haoren. Kamu menghancurkan setengah dari Istana Naga Lautan Barat, bukan? Tanya Zhao Haoran. Benar, jawab Haoren. Dari aura pria berambut putih dan ekspresi Zhao Guang, Haoren tahu bahwa pria tua ini adalah Zhao Haoran, Raja Naga Tua yang legendaris. Zhao Haoran memandangnya beberapa detik ke atas dan ke bawah. Sementara itu, Haoren mengedarkan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll ke puncaknya. Dari aura orang tua itu, Haoren tahu bahwa kekuatannya tidak kurang dari Suhan. Dia hampir di level yang sama dengan Zhao Kuo. Sangat bagus, Zhao Haoran mengatakan dua kata. Para tetua semua tampak terkejut, terutama para tetua berjubah ungu yang menentang menjaga Haoren sebagai Fuma dari Istana Naga Lautan Timur. Mereka saling memandang dengan takjub. Setelah semua, Haoren menghancurkan setengah dari Istana Naga Lautan Barat dan merusak keseimbangan di antara 4 Istana Naga Laut. Itu membuat Istana Naga Laut Barat menjadi pihak yang bersimpati dalam opini publik dan secara langsung melahirkan pembentukan aliansi Lautan Anti Timur. Bagaimana itu bisa? Sangat bagus. Kali ini, klan Naga Lautan Barat telah rusak parah. Mereka menarik sekutu ke sisi mereka, menunjukkan bahwa mereka takut. Zhao Haoran menyatakan sambil menekankan setiap kata. Sekarang, para penatua di ruang rapat benar-benar bingung. Mengenai masalah Haoren sebagai Fuma Little Z, aku akan melakukan lebih banyak tes. Tapi kamu, Zhao Haoran berdiri dan melihat sekeliling pada para penatua di ruang pertemuan sebelum bertanya, apa yang kamu takutkan? Kata-katanya memasuki telinga para tetua seperti mantra Dharma. Kata-kata itu langsung membangunkan mereka. Memang, klan Naga Lautan Barat telah kehilangan lebih dari 10 master tingkat Qian dan Kun, dan setengah dari Istana Naga mereka dihancurkan.
Sekarang adalah saat terlemah dari klan naga Lautan Barat. Mereka bahkan harus menarik Laut Selatan dan Laut Utara untuk meningkatkan keberanian mereka. Jika klan naga Lautan Timur berperang melawan klan naga Lautan Barat, diragukan bahwa dua istana naga lautan lainnya akan bertarung di garis depan. Para pembudidaya naga tidak menyetujui hal-hal yang dilakukan klan naga Lautan Timur, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka akan berani melakukan perang saudara melawan Lautan Timur. Bagaimanapun, tidak ada yang yakin pihak mana yang memegang keadilan, klan naga Lautan Timur atau klan naga Lautan Barat. Penatua Lu, Penatua Sun. Suara Zhao Haoran bergema di ruangan itu. Ya, Penatua Lu dan Penatua Sun segera berdiri dan menjawab. Pergi ke klan naga Lautan Selatan dan klan naga Lautan Utara untuk menyampaikan pemberitahuan perang masing-masing. Beritahu mereka bahwa jika mereka tidak menarik penyumbatan pada bisnis grup Mingri, kami akan menyatakan perang terhadap mereka. Petik 2. Zhao Haoran menekankan setiap kata. Terserah kamu. Penatua Lu dan Penatua Sun duduk kembali. Para tetua yang tersisa saling memandang dan tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Zhao Guang telah mengeluarkan undangan ke klan naga Laut Selatan dan klan naga Laut Utara, dan tidak ada yang menerima undangan atau hadiah. Sekarang, Raja Naga Tua mengeluarkan pemberitahuan perang. Para tetua gugup, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Bagaimana dengan klan naga Lautan Barat? Hao Ren tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Para penatua yang duduk di belakang Penatua Lu dan Penatua Sun memandang Hao Ren dan Zhao Haoran. Hao Ren telah menanyakan pertanyaan mereka. Abaikan mereka. Zhao Haoran berjalan keluar dari ruang pertemuan. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada Hao Ren, "Kamu, ikut aku." Melihat Zhao Guang masih duduk di ruang rapat, Zhao Haoran menunjuk ke arahnya, berkata, "Datang juga." Setelah Zhao Haoran pergi bersama Hao Ren dan Zhao Guang, para penatua di ruang rapat memulai diskusi yang panas. Dengan senyum dingin di wajahnya, Penatua Xing Yue meninggalkan ruangan bersama Penatua Lu dan Penatua Sun. Kembalinya Zhao Haoran berarti berakhirnya kedamaian. Para tetua berjubah ungu yang mengomel itu dikemukakan di depan Zhao Guang, tetapi mereka benar-benar tidak memiliki suara di depan Zhao Haoran. Setelah semua, dalam perang terakhir di dunia kultivasi, Zhao Haoran telah membunuh puluhan pembudidaya alam jiwa baru lahir. Itu adalah perang yang menetapkan posisi penguasa naga di darat, sementara puluhan sekte budidaya besar harus meninggalkan tanah itu dan naik ke atas dan di atas surga kelima dengan ratusan sekte kecil. Pada saat yang sama, Zhao Haoran tahu bahwa dia tidak bisa melewati kesengsaraan surgawi karena semangat pembunuhannya yang intens, dan dia pensiun dari posisi penguasa Laut Timur untuk hidup seperti seorang pertapa di luar negeri. Dengan kembalinya, Dewa Pembunuh, bahkan kuil Dewa Naga yang jauh akan menggigil, apalagi para tetua di klan naga Lautan Timur. Setelah memasuki kantor CEO di sebelah dan duduk di kursi di belakang meja, Zhao Haoran melirik kursi di seberang meja dan berkata, "Duduk." Hao Ren menghirup sedikit dan duduk di seberang Zhao Haoran. Dia merasakan aura luar biasa dari orang tua ini. Itu tidak berasal dari esensi alaminya. Itu adalah roh pembunuh yang bahkan tidak dimiliki Su Han. Itu adalah kombinasi dari kebanggaan yang berasal dari saat-saat hidup dan mati, dominasi berasal dari pertempuran, dan keganasan yang berasal dari perang perintah. Dia telah pensiun selama hampir 100 tahun, dan klan naga Laut Barat berpikir bahwa sosok legendaris ini telah mati. Semua orang berpikir klan naga Lautan Timur sedang menggertak ketika mereka mendengar bahwa sosok hebat ini kembali. Namun, bertentangan dengan asumsi mereka, Zhao Haoran memang kembali. Bab 353. Melihat Zhao Guang berjalan menuju sofa, Zhao Haoran menatapnya dan berkata, "Kamu, berdiri." Mulut Zhao Guang berkedut, tetapi dia tidak punya pilihan selain tetap berdiri. Sejak dia mendengar tentang kembalinya Zhao Haoran, dia tahu dia dalam masalah. Zhao Guang tidak memberitahu Zhao Haoran tentang insiden dengan Hao Ren dan Zhao Yanzi. Bagaimanapun, Zhao Haoran pensiun dan tidak lagi memikirkan urusan klan naga Lautan Timur. Namun, penurunan bisnis domestik baru-baru ini dari grup Mingri menurunkan harga sahamnya sementara bisnis internasional grup Mingri di luar negeri masih berkembang. Pergantian peristiwa yang aneh membangkitkan kecurigaan Zhao Haoran, dan dia memutuskan untuk menanyakan tentang urusan Samudra Timur. Itulah sebabnya Zhao Guang harus berdiri di samping sementara Hao Ren berbicara dengan Zhao Haoran yang duduk di kursi. "Teknik apa yang kamu kembangkan?" Zhao Haoran menatap Hao Ren dan bertanya. Dia tahu Hao Ren berada di tingkat Zen dengan melihat auranya, tetapi dia tidak mengerti teknik kultivasi yang terakhir. Biasanya, dengan inti naga unsur air,
Hao Ren harus memancarkan esensi unsur air murni. Namun, Hao Ren mengeluarkan 5 jenis esensi alam. Gulir bayangan pedang bayangan cahaya, jawab Hao Ren. Gulir bayangan pedang bayangan cahaya, Zhao Haoran mengulangi nama itu diam-diam. Dia mencari teknik ini dalam ingatannya tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah memerintah Laut Timur selama ratusan tahun, ia akrab dengan harta di Istana Naga. Namun, dia tidak memiliki ingatan akan teknik ini. Tunjukkan padaku, Zhao Haoran menatap Hao Ren dan berkata. Dia sudah terbiasa memesan orang, tetapi aura khusus dan ketegasannya di ruang rapat membuat Hao Ren mengaguminya. Swoosh, 160 energi pedang ditembakkan keluar dari tubuh Hao Ren. Hijau, merah, kuning, putih dan biru. Energi pedang 5 warna langsung memenuhi kantor. Energi pedang terbang bebas dengan cahaya yang bersinar, dan masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan energi baja. Fakta bahwa Hao Ren bisa mengendalikan 160 energi pedang pada saat bersamaan di ruang terbatas adalah sebuah prestasi tersendiri. Sudah cukup. Zhao Haoran melambaikan tangannya, bahkan tidak khawatir dengan energi pedang menari di sekitarnya untuk sedikit pun. Swoosh, energi pedang langsung kembali ke tubuh Hao Ren. Zhao Haoran mengerutkan kening ketika dia ingat bahwa gulungan bayangan-bayangan membelah cahaya ini adalah teknik yang dia dapatkan dari pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat atas ketika dia terlibat dalam perang di dunia budidaya manusia ratusan tahun yang lalu. Rincian pertempuran sengit masih segar dalam ingatannya sejak ribuan energi pedang membangun formasi arai yang menutupi seluruh langit, dan ia hampir mati di dalamnya. Karena agresivitas dan kekuatan teknik ini, Zhao Haoran mengambil gulungan teknik ini yang dia tidak tahu nama dan meletakkannya di Istana Budidaya Mendalam di Istana Naga Lautan Timur. Yang mengejutkannya, setelah ratusan tahun, teknik kultivasi ini mendapat nama, Light Shadow membelah gulir bayangan, dan dipilih oleh Hao Ren. Bahkan, ketika Zhao Haoran mengambil teknik itu, dia telah mencoba mengolahnya. Namun, persyaratannya untuk menyeimbangkan esensi 5 unsur dalam tubuh seseorang adalah sesuatu yang mustahil bagi Zhao Haoran yang sudah berada di tingkat kian tingkat atas. Tepuk. Hao Ren meletakkan tangan kanannya di atas meja. Meja itu terbuat dari kayu cendana ungu solid, tetapi di bawah kekuatan budidaya Hao Ren, meja itu cepat hancur. Menarik. Swoosh, potongan kayu yang hancur di tangan Hao Ren melesat ke dinding sejauh 1 meter seperti jarum tajam. Melepaskan. Esensi unsur kayu yang diekstraksi dari meja berjalan melalui meridiannya dan keluar dari tangan kirinya dalam bentuk esensi unsur air yang murni. Mengubah. Kabut pada desktop menguap secara bertahap. Setelah gerakan ini, Hao Ren perlahan menarik kembali tangannya. Zhao Haoran menatap Hao Ren dengan tenang. Tatapannya tidak pernah goyah. Namun, dia tertegun di dalam. Teknik kultivasi ini ajaib. Itu dapat mengubah esensi 5 unsur, menarik dan melepaskan esensi 5 unsur di luar tubuh seseorang, dan bahkan dapat melepaskan ribuan energi pedang. Itu juga pertama kalinya Zhao Guang menonton Hao Ren menggunakan kemampuan ini. Di masa lalu, dia hanya tahu bahwa Hao Ren bisa melepaskan 16 energi pedang yang merusak halaman belakangnya. Dia tidak membayangkan bahwa Hao Ren sekarang dapat dengan mudah mengendalikan 160 energi pedang dan bahkan mengubah esensi 5 unsur di alam. Baik Zhao Haoran maupun Zhao Guang tidak tahu bahwa susunan pedang Hao Ren dapat meningkatkan kekuatan energi pedangnya beberapa kali. Jika hanya itu, maka tidak apa-apa, kata Zhao Haoran. Hao Ren tersenyum. Memang, dia hanya menunjukkan sebagian dari kekuatannya. Gulir bayangan pedang membelah cahaya sulit untuk ditumbuhkan. Dengan bakatnya yang biasa, jika bukan karena bantuan Lu Linlin dan Lu Lili dalam menyesuaikan esensi 5 unsur di tubuhnya, ia tidak akan pernah bisa mencapai level Zen. Apakah Zi masih di Istana Naga? Zhao Haoran bertanya pada Zhao Guang tiba-tiba. Ya, ayah. Zhao Guang mengangguk. Meskipun Zhao Guang berusia hampir 1000 tahun dan Zhao Guang hanya sedikit lebih tua dari 200 tahun, Zhao Guang adalah putra Zhao Haoran. Adalah hak untuk menghukumnya karena menumbuhkan omong kosong, kata Zhao Haoran. Dia akan keluar besok, lanjut Zhao Guang. Hanya di masa remajanya, Zhao Yanzi seperti bayi di antara naga muda. Zhao Haoran terdengar keras, tetapi Zhao Guang tahu bahwa jauh di lubuk hati, Zhao Haoran sangat mencintainya. Kalau begitu lepaskan dia besok. Meskipun Zhao Haoran tidak senang dengan kinerja Zhao Guang di pasar bisnis domestik, dia tidak ingin merusak otoritas putranya sebagai seorang ayah. Dan, Zhao Guang melirik Hao Ren. Dia masih tidak yakin tentang sikap Zhao Haoran terhadap pertunangan antara Hao Ren dan Zhao Yanzi.
Aku belum menemukan solusi yang bagus untuk masalah ini. Sejauh yang aku tahu, hanya Grandmaster dari alam formasi jiwa yang memiliki kekuatan untuk mentransplantasikan inti naga, kata Zhao Haoran setelah dia melihat tatapan Zhao Guang. Pemupuk rilem formasi jiwa, Zhao Guang dan Haoran keduanya tertegun. Ada kurang dari 10 pembentuk alam formasi jiwa yang hidup di dunia fana, dan mereka jarang terlihat. Selain itu, pembudidaya manusia dan pembudidaya naga telah memasuki perang dingin ratusan tahun yang lalu. Nenek moyang rilem formasi jiwa bisa hidup selama dunia, menikmati cahaya yang menyilaukan yang sama seperti matahari dan bulan, dan bisa mendapatkan harta di dunia yang mereka inginkan. Xie Yujia. Zhao Guang segera memikirkan Xie Yujia. Hanya dia yang memiliki kontak kultivator rilem formasi jiwa, tapi sulit untuk mengatakan apakah Grandmaster mau membantu atau tidak. Hingga taraf tertentu, Zhao Yanzi adalah murid Xie Yujia dan dengan demikian memiliki beberapa koneksi dengan Grandmaster ini. Jika dia bisa membantu, Zhao Guang mulai berharap. Bahkan aku belum pernah melihat Grandmaster di alam formasi jiwa, apalagi kalian, kata Zhao Haoran. Bahkan dalam pertempuran paling sengit selama perang antara para pembudidaya beberapa ratus tahun yang lalu di mana pembudidaya Naschen Soul Realm muncul satu persatu, tidak ada pembudidaya Realm Soul Formation muncul. Lagi pula, jika mereka bergabung dalam perang, situasinya akan berubah total karena naga surgawi di sisi suku naga akan dipaksa untuk ikut serta juga. Itu akan meningkat menjadi perang besar yang melibatkan bumi dan surga. Jika atribut unsur inti naga tidak berubah karena teknik budidaya unikmu, aku akan memotong dantianmu dan mengeluarkan inti naga sebelum menanamnya ke Zhao Yanzi, lanjut Zhao Haoran dengan matanya terkunci pada Haoran saat dia berdiri. Tatapannya yang dingin tampaknya memiliki kekuatan untuk menembus Haoran, dan kata-katanya serta niatnya hampir sama dengan Zhao Kuo. Zhao Kuo terjebak dengan kebaikan dan belas kasihan sementara Zhao Haoran menghargai kekuatan. Di dunia ini, tidak ada yang benar dan yang salah. Hanya ada yang kuat dan lemah. Jika kamu tidak bisa mencapai level Dui dalam sebulan, aku akan menggali inti naga dari tubuhmu, kata Zhao Haoran dengan tenang. Teknik kultivasi Haoran adalah unik, tetapi itu tidak berarti bahwa Zhao Haoran memiliki harapan tinggi untuknya. Meskipun inti naga telah mengalami beberapa perubahan dalam tubuh Haoran sementara ia menyerap esensi 5 unsur, itu masih bisa dimasukkan kembali ke tubuh Zhao Yanzi. Satu-satunya kelemahan dari rencana ini adalah bahwa Zhao Yanzi akan membutuhkan banyak pil eliksir untuk meningkatkan fisiknya, dan dia tidak akan dapat mencapai ranah yang sangat tinggi di masa depan. Bagi Zhao Haoran, prioritas utama adalah cucunya, bukan Haoran. Ayah, Zhao Guang mencoba untuk mencegahnya. Sebelum batas waktu, kamu masih anggota klan Naga Lautan Timur. Jika ada orang dari klan Naga Lautan Barat yang berani menyentuh kamu, aku akan membantai mereka semua. Jika ada di antara sesepuh yang berani mengajukan keberatan, aku akan segera membunuh mereka. Zhao Haoran memelototi Haoran dan memancarkan penindasannya yang luar biasa. Haoran terpaksa mundur setengah langkah oleh aura itu sendiri. Tapi, jika kamu tidak bisa mencapai level Dui dalam sebulan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan mengambil hidupmu sendiri. Petik 2. Gedebuk. Gedebuk. Zhao Haoran berjalan keluar dari kantor dengan tongkat di tangannya. Sebelum Zhao Guang pergi bersama ayahnya, dia kembali menatap Haoran tanpa daya. Ini adalah Zhao Haoran, sombong, protektif, dan galak. Dia tidak membunuh Haoran sekarang karena dia menyadari bahwa Haoran telah mencapai level Zen dalam waktu singkat dengan fondasi yang stabil. Dia tahu Haoran memiliki potensi untuk mencapai ranah yang lebih tinggi. Mengenai apakah Haoran benar-benar dapat mencapai gen level terlebih dahulu dan kemudian Dui level dalam 1 bulan, Zhao Haoran tidak peduli. Faktanya, bahkan pembudidaya naga yang paling berbakat tidak bisa mencapai kecepatan elevasi yang begitu cepat. Setelah Zhao Haoran dan Zhao Guang meninggalkan kantor, roh pembunuh tetap di dalam ruangan. Bahkan nyamuk di ruangan bersembunyi di salah satu sudut, terlalu takut untuk bergerak. Berdiri di kantor, Haoran teringat kembali pada tatapan Zhao Haoran, tahu bahwa Raja Naga Tua, yang telah menjadi prajurit yang sengit dalam pertempuran, tidak gertak sambal tentang membunuhnya. Proof. Waktu makan siang, dan Little White meminta untuk keluar dari kalung Haoran untuk berjalan-jalan di dekat perpustakaan. Meskipun dia tidak di sekolah, Haoran membiarkannya keluar. Namun, ketika Little White berguling ke karpet dan melirik ke kursi tempat Zhao Haoran duduk, itu langsung menembak kembali ke kalung Haoran. Bahkan Little White, bis setan tingkat bin, tidak berani menghadapi roh pembunuh yang kuat. Bab 354. Ketika Haoran kembali ke lobi di lantai pertama,
dia melihat Penatua Lu, Penatua Sun dan Penatua Xingyue berdiri di aula. Di sini di luar Istana Naga, Penatua Xingyue mengenakan gaun panjang hitam dan jas, tampak segar dan indah. Pendek dan ramping, Penatua Sun mengenakan pakaian Tang tradisionalnya yang biasa. Di sampingnya, berambut putih dan alis putih, Penatua Lu terlihat lurus dan tinggi dalam setelan jas, pakaian sehari-harinya. Berdiri bersama, mereka bertiga tampak seperti tokoh-tokoh di sampul majalah mode. Penatua Sun, Penatua Lu, Penatua Xingyue. Hao Ren menyapa mereka saat dia berjalan menuju gerbang. Kami akan mengantarmu kembali ke sekolah, kata Penatua Sun dengan senyum ramah. Oh, apakah kamu sudah menungguku? Hao Ren sedikit terkejut. Ya, Elder Lu dan aku akan pergi ke Samudra Selatan dan Samudra Utara masing-masing, dan Penatua Xingyue akan kembali ke Samudra Timur. Kami akan mengantarmu lebih dulu, Penatua Sun mengangguk dan berkata. Karena mereka tidak bisa terbang di kota, mereka harus bepergian dengan mobil seperti orang biasa. Hao Ren tidak menolak tawaran Penatua Sun dan mengikuti mereka keluar dari gedung. Mobil mereka masih Bentley yang luas dan mewah. Hao Ren telah memperhatikan bahwa Penatua Xingyue, Penatua Sun, Penatua Lu, dan Perdana Menteri Xia yang ditempatkan di Istana Naga dekat satu sama lain, dan mereka berdiri dengan kokoh bersama Zhao Guang. Karena itu, mereka lebih dekat dengan Hao Ren daripada yang lebih tua. Aku takut Raja Naga Tua akan membalikkan dunia kali ini, kata Penatua Sun saat dia menyetir. Sekarang kita akan melihat bagaimana Laut Utara dan Laut Selatan bereaksi terhadap tantangannya, Penatua Lu mengangguk dan berkata. Penatua Xingyue mengerutkan kening, tetapi dia tetap diam. Waktu telah berubah. Tanpa Zhao Kuo, Samudra Timur tidak sekuat sebelumnya. Meskipun Zhao Haoran ganas, dia sudah tua, dan Samudra Selatan dan Samudra Utara masing-masing memiliki beberapa pembudidaya tingkat kian tingkat menengah. Dalam 200 tahun terakhir, pertumbuhan kuil Dewa Naga telah lebih cepat dari yang kita harapkan, dan sekarang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan 4 istana naga laut. Jika mereka terlibat, situasinya akan menjadi lebih rumit, lanjut Penatua Lu. Suku naga mendirikan kuil Dewa Naga setelah pembudidaya manusia pindah ke surga kelima untuk mencegah melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pembudidaya manusia. Fungsi kuil Dewa Naga adalah untuk mencegah para pembudidaya naga saling membunuh dan dengan demikian memberi para pembudidaya manusia kesempatan untuk mengalahkan mereka. Tugas utama kuil Dewa Naga adalah untuk menonton sekte budidaya manusia di dan di atas surga kelima serta mengatur perilaku para pembudidaya naga dari semua kekuatan. Karena kuil Dewa Naga adalah organisasi yang didirikan oleh semua 5 klan naga unsur, itu akan memilih pembudidaya terbaik dari seluruh suku naga. Itu sebabnya ia tumbuh sangat cepat. Hanya dalam 200 tahun, kekuatan keseluruhannya setara dengan jika tidak melebihi 4 istana naga laut yang telah ada selama ribuan tahun. Jika itu campur tangan dalam konflik antara 4 istana naga laut, situasinya akan semakin rumit. Bagaimana cedera Suhan? Penatua Sun bertanya tiba-tiba. Dia belum pulih sepenuhnya. Dengan mengirim Qin Shaoyang ke sini, kuil Dewa Naga bermaksud mengawasi lautan timur kita, Penatua Xingyue akhirnya berbicara. Di masa lalu, Suhan adalah inspektur East Ocean City, sehingga East Dragon Palace tidak merasakan banyak tekanan dari kuil Dewa Naga. Namun, kedatangan Qin Shaoyang memberi bayangan pada situasi rumit di East Ocean City. Semua orang termasuk Hao Ren tahu bahwa Qin Shaoyang lebih menyukai Istana Naga Laut Barat, yang berarti kuil Dewa Naga juga condong ke arah Istana Naga Lautan Barat. Namun, kembalinya Zhao Haoran merusak keseimbangan baru ini. Saat ini, klan Naga Lautan Timur akan menghadapi klan Naga Laut Utara, klan Naga Laut Selatan, klan Naga Lautan Barat, dan bahkan kuil Dewa Naga untuk melawan. Itu menyerahkan opsi negosiasi diplomatik sepenuhnya dan langsung berperang. Raja Naga Tua punya rencananya. Mari kita tunggu dan lihat. Dengan itu, Penatua Xingyue menutup matanya dan menempatkan tangannya bersama-sama ke dalam gerakan kultivasi, memasuki kondisi kultivasi. Dia mengambil waktu kapan saja dia harus berkultivasi, bahkan di dalam mobil. Semangatnya untuk berkultivasi hampir sama dengan Suhan. Sementara mobil melaju ke depan, Penatua Sun dan Penatua Lu menghentikan diskusi mereka. Lagi pula, mereka akan melakukan perjalanan ke Samudra Utara dan Samudra Selatan untuk mengeluarkan pemberitahuan perang, sebuah misi yang mereka takuti. Ketika mobil melaju ke East Ocean University, itu segera menarik perhatian para siswa yang lewat. Sementara para siswa tidak bisa melihat melalui jendela mobil yang gelap, Hao Ren yang duduk di dalam mobil bisa melihat pandangan kagum mereka. Penatua Xingyue,
Tolong beritahu Suhan bahwa kita semua berharap dia bisa segera kembali, kata Hao Ren tiba-tiba kepada Penatua Xing Yue. Baik. Aku akan memberitahunya, kata Penatua Xing Yue ringan. Hao Ren berharap Suhan bisa kembali untuk mengajar, meskipun itu tidak ada artinya baginya. Namun, tanpa Suhan, kampus East Ocean University kehilangan sebagian daya tariknya. Mobil berhenti di pintu masuk gedung akademik D, dan Hao Ren keluar dari mobil. Beberapa siswa langsung meliriknya. Setelah kejadian hari ini, dia akan menjadi pusat perhatian lagi. Ya, terserah. Hao Ren menghela nafas sedikit dan melambai pada 3 tetua di dalam mobil. Dia bisa membayangkan bahwa dengan latar belakang keluarganya terbuka, surat cinta dan Vengels akan berkerumun padanya. Namun, Hao Ren tidak akan berlama-lama di sekolah pada tahap ini karena tujuannya adalah untuk mencapai tingkat Gen dan bahkan tingkat Dui. Hanya setelah dia menjadi inspektur resmi dia bisa memahami misteri kuil Dewa Naga. Dia harus muncul di sekolah setiap hari dan mengambil kelas, memberitahu dunia bahwa dia masih hidup. Jika tidak, Zhou Liren dan yang lainnya akan melaporkannya hilang ke polisi. Dia adalah orang yang membawa Little White ke perpustakaan setiap hari. Kanan. Aku tidak tahu dia berasal dari keluarga yang begitu kaya dan ada Bentley yang mengantarnya ke dan dari sekolah. Aku sudah bilang bahwa Little White adalah jenis yang berharga. Faktanya, dia cukup tampan. Berasal dari keluarga kaya, dia akan menjadi pacar yang baik. Beberapa gadis bergosip di bayangan gedung sementara mereka menyaksikan Hao Ren keluar dari mobil. Dengan pendengarannya yang akut, Hao Ren segera mendengar kata-kata mereka. Dia tersenyum dan mengabaikan mereka saat dia berjalan menuju asramanya. Ayo, menyusul dia, Little Yu. Go mengaku. Aku pikir dia memiliki kesan yang baik tentang kamu. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengatakan dia baik-baik saja. Gadis-gadis itu ragu-ragu dan kemudian berjalan menuju Hao Ren. Namun, ketika mereka mengikutinya ke jalan setapak di hutan kecil sekolah, Hao Ren sudah menghilang. Gadis-gadis itu saling memandang, bertanya-tanya bagaimana dia bisa berlari begitu cepat. Sementara itu, dengan bola energi merah di sekitarnya, Hao Ren melepaskan Little White dari kalungnya dan menembak ke arah Fifth Heaven di punggungnya. Sepertinya itu adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan gadis-gadis itu. Kalau tidak, mereka bahkan mungkin mengikutinya ke rumahnya di tepi laut. Ketika dia pergi ke surga kelima untuk berkultivasi, serangan balik yang disiapkan grup Mingri sedang berlangsung. Kembali dengan Zhao Haoran adalah tim akuisisi profesional yang didirikan paman kedua Zhao Yanzi di luar negeri. Tim ini terdiri dari para ahli terkemuka dalam operasi akuisisi, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan bisnis domestik klan Naga Laut Barat satu persatu dengan dana berlimpah yang mereka bawa. Bisnis di darat yang dikelola klan Naga Laut Barat selama lebih dari 10 tahun dengan upaya besar akan dibongkar dalam beberapa hari. Zhao Haoran adalah seorang veteran di pasar modal internasional, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam serangan balik bisnis pertama setelah dia kembali. Saat itu malam, dan bangunan-bangunan di sekitarnya semuanya gelap. Namun, kantor pusat Mingri Group seterang hari. Semua karyawan bekerja lembur, bekerja sama dengan tim Zhao Haoran untuk melepaskan serangan pada Conqueror Group. Sementara itu, di surga kelima, Hao Ren telah menyelesaikan setengah hari kultivasi. Lembah itu sunyi kecuali dengkuran Little White yang sedang berbaring di pintu masuk gua Hao Ren. Hao Ren melompati Little White dan turun gunung yang curam seperti master seni bela diri, tidak meninggalkan jejak di belakangnya. Di ladang, ramuan spiritual tumbuh dengan baik. Pada beberapa daun herba ada lapisan kecil embun yang kental, dan beberapa kuncup bunga yang cantik mencoba yang terbaik untuk menyerap kabut di sekitarnya. Gedebuk, langkah kaki ringan datang dari satu sisi dirinya. Hao Ren berbalik dan melihat Xie Yujia sedang berjalan dari kediamannya ke ladang dengan mutiara malam di tangannya. Di bawah cahaya hangat dari mutiara malam, Xie Yujia memiliki aura suci di sekitarnya. Saat melihat Hao Ren, dia juga terkejut. "Kamu di sini juga?" katanya dengan suara rendah. "Ya, aku datang untuk berkultivasi. Apakah kamu meminjam harta dharma penerbangan Zhen Chongming?" tanya Hao Ren. "Ya, aku tidak ingin menyusahkan kamu dan Little White setiap saat," Xie Yujia mengangguk. Hao Ren tahu bahwa harta dharma Zhen Chongming mudah digunakan bahkan dengan kekuatan kultivasi yang lemah. Selain itu, Zhen Chongming telah mengatur ulang formasi array di sini, dan mudah baginya untuk memberikan Xie Yujia kunci untuk formasi susunan pelindung. Tidak aman bagimu untuk datang ke surga kelima sendirian. Lain kali kamu ingin datang, ingatlah untuk meminta aku ikut dengan kamu, kata Hao Ren. Oke, dengan mutiara malam di tangannya,
dia perlahan berjongkok untuk memeriksa pertumbuhan ramuan spiritual. Jelas, dia juga beristirahat dari berkultivasi di tengah malam dan datang untuk memeriksa ramuan spiritual sebagai cara untuk bersantai. Hari ini, seseorang mengirim Benli untuk menjemputmu. Siapa itu? Xie Yujia bertanya dengan santai sambil menyentuh ramuan spiritual yang akan menggulung daunnya seperti mimosa dengan jarinya. Oh, itu kakek Zhao Yanzi. Dia kembali dari luar negeri dan ingin bertemu aku, Hao Ren menjelaskan. Oh, bagaimana pertemuannya? Xie Yujia bertanya. Itu berjalan dengan baik, kata Hao Ren sambil tersenyum. Itu menyebabkan pergolakan seperti itu. Kamu tidak dapat membayangkan berapa banyak gadis berbicara tentang kamu, kata Xie Yujia dengan suara rendah ketika dia berjalan untuk memeriksa ramuan spiritual lain. Lembah itu gelap gulita, tetapi bulan dan bintang-bintang bersinar di atas puncak gunung. Mutiara malam hanya menerangi wajah Xie Yujia, dan itu pemandangan yang indah. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengambil pil pembangun yayasan setiap hari dan telah mendorong wilayahnya dari level 8 ke level 9 dari alam perbaikan Qi. Tentu saja, jika para pembudidaya di surga kelima atau surga keenam tahu bahwa dia meminum pil pendirian yayasan level 4 setiap hari, mereka akan menjadi hijau dengan kecemburuan. Omong-omong, Zhen Chongming sedang jatuh cinta. Xie Yujia kembali menatap Hao Ren dan berkata. Hao Ren hampir tersedak nafas. Bab 355. Apa yang terjadi? Hao Ren menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Aku tidak tahu detailnya. Hanya saja dia ingin membeli hadiah untuk seorang gadis di kelas di sebelahnya, dan dia tampak cukup gugup tentang hal itu, kata Xie Yujia. Hao Ren terdiam. Bagaimanapun juga, sangat jarang bagi Zhen Chongming untuk menawarkan hadiah kepada seseorang. Baiklah, aku akan melanjutkan kultivasi aku. Zi telah mencapai wilayah pendirian yayasan, dan aku akan bekerja lebih keras untuk mengejar ketinggalan. Setelah melambai di Hao Ren, Xie Yujia berjalan kembali ke kediaman guanya. Kamu selalu bekerja keras, Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri. Menginjak ringan di tanah, Hao Ren melompat lebih dari 10 meter dengan mudah sebelum mendarat di bebatuan di sisi bukit yang curam, dan dia kembali ke kediamannya dalam beberapa detik. Sementara para pembudidaya manusia mengandalkan harta dan teknik Dharma, para pembudidaya naga lebih menekankan pada kekuatan fisik dan alam. Itulah mengapa para pembudidaya naga berlatih senjata seperti pedang dan tombak dan belajar keterampilan mahir dalam menggunakannya. Berkat teknik tinju yang mendasar, Hao Ren sekarang begitu gesit sehingga dia bisa dengan mudah melompat ke bukit yang curam. Jika tidak, dengan metode serangan jarak jauh yang ditawarkan oleh Light Splitting Sword Shadow Scroll, dia tidak akan mencoba untuk meredam tubuhnya. Wang Xi, kultivator tingkat Dui yang pernah bertarung dengan Hao Ren, menggunakan kekuatan fisiknya pada pertempuran jarak dekat. Bertarung hanya dengan harta dharma dan teknik-teknik yang kuat dari jarak ratusan meter bukanlah gaya pertempuran para pembudidaya naga. Itu karena semakin tinggi ranah yang dimiliki para pembudidaya naga, semakin sulit untuk menerobos. Mereka harus meningkatkan kemampuan tempur mereka dengan memanfaatkan kekuatan fisik mereka yang hebat. Ketika Zhao Haoran bertempur dalam perang besar, dia membunuh puluhan tuan di alam jiwa baru lahir dengan keganasannya. Di antara para pembudidaya itu, hanya beberapa yang bertarung dengannya selama beberapa hari dan malam, dan yang lainnya terbunuh olehnya secara instan hanya dengan satu serangan. Dia mendekati para petani Naschen Soul Realm hampir seketika, dan dia menghancurkan pertahanan mereka dengan tiba-tiba dan membunuh mereka sebelum mereka bisa mengucapkan mantra atau menggunakan teknik apapun. Para penggarap realm jiwa-jiwa itu tidak terbiasa dengan serangan secepat itu dan mati dalam pertempuran fisik meskipun kekuatan kultivasi mereka yang besar. Karena Hao Ren sekarang berada di lingkaran naga, dia melihat Su Han yang menggunakan pedang giok putih, Qin Shaoyang yang menyerangnya menggunakan pesawat ulang-alik emas, Zheng Yitao yang bertarung bersamanya dengan tombak panjang, dan Penatua Sun yang memiliki bela diri seni dojo. Itulah sebabnya dia menerima latihan seni bela diri dan budidaya esensi alam. Setelah beberapa lompatan cepat, ia kembali ke kediamannya di gua sebelum duduk di atas batu bersila untuk terus berkultivasi. Dengan Small Cloud Rain Array di kediaman gua, Hao Ren bisa menyerapnya dan mengubah esensi di lembah menjadi kekuatan petir. Ketika itu tidak diaktifkan, bidak catur putih dan hitam dari formasi array yang ditempatkan di dinding batu gua berkilau seperti bintang. Dengan percikan api ini, kediaman gua Hao Ren menyala dan memiliki tampilan yang misterius. Berbaring di pintu masuk gua, Little White masih tidur. Dengan esensi alam yang melimpah di lembah, secara otomatis meningkatkan kekuatan budidaya sementara tidur berkat inti setan di tubuhnya.
Jika aku dapat menemukan teknik budidaya yang tepat untuk memelihara meridian di Little White, itu akan memiliki proses elevasi yang lebih cepat, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri sambil melihat Little White di pintu masuk. Gulir bayangan pedang cahaya memisahkan mulai beredar esensi dengan cepat di tubuhnya. Little White mengangkat kepalanya dari cakarnya dan menguap sebelum menggosok pantatnya di lantai. Ragu-ragu selama beberapa detik, akhirnya terbang keluar dari gua di garis bengkok dan mendarat di kebun ramuan spiritual sebelum meninggalkan tumpukan kotoran di dalamnya. Menggigil, ia segera terbang kembali ke gua yang lebih hangat setelah itu. Ketika sinar matahari menyinari rumah gua Hao Ren, malam kultivasi berakhir. Seperti panah putih, Hao Ren terbang keluar dari kediaman gua dan berlatih teknik tinju mendasar di kabut pagi yang tebal di lembah. Dengan ranah level Zen-nya, masing-masing pukulannya menembus lubang besar di kabut. Setelah beberapa tendangan dan pukulan, kabut di sekitarnya mundur 10 meter darinya. Menggabungkan bayangan pedang membelah cahaya gulir ke dalam teknik tinju, gerakan tinju Hao Ren memancarkan esensi alam ekstra di tubuhnya ke lembah. Dia meninggalkan jejak kaki yang berbeda di tanah sementara batu-batu di bawah kakinya hancur menjadi debu. Meretas Gunung Hua. Fei menggunakan salah satu serangan dalam teknik tinju mendasar. Hao Ren meluncurkan serangan telapak tangan lain sebelum menarik posisinya. Swoosh, kabut pekat di lembah itu terpisah setengah untuk 100 meter. Hao Ren menarik napas dalam-dalam, merasakan pemulihan cepat kekuatannya di seluruh tubuhnya. Setelah satu malam berkultivasi, dia telah membuka beberapa lubang, dan jumlah lubang yang dia miliki di inti naganya sekarang mencapai 90. Berdiri di pintu masuk kediaman guanya, Xie Yujia menyaksikan dengan takjub sementara Hao Ren melakukan latihan paginya. Meskipun dia tidak mengerti seni bela diri, dia tahu setiap gerakannya mengandung energi pedang, yang dapat melukai musuh dengan kekuatannya yang tidak terlihat. Energi pedang yang tak terlihat ini lebih kuat dari pedang yang terlihat dan kokoh. Hao Ren menoleh dan melihat Xie Yujia berdiri di pintu masuk gua. "Kamu bangun?" tanya Hao Ren. "Ya." Xie Yujia menjawab dengan keras dengan senyum di wajahnya. Tadi malam, dia minum pil kebon yayasan 4 tingkat terakhir, dan dia perlu membuat pil eliksir akhir pekan ini. Seperti halnya budidaya petir, seseorang tidak dapat membuat ramuan terus-menerus dan harus membiarkan tubuh beristirahat. Dengan ranahnya saat ini, pil kelas tertinggi yang bisa dia buat adalah pil eliksir level 4 yang juga merupakan pil eliksir tingkat tertinggi yang bisa dia ambil. Dengan metode kultivasi ini, dia bisa mencapai kecepatan kultivasi 10 kali lebih cepat daripada dengan Live Death Notes. Mari kita kembali. Suara resonansi Hao Ren membangunkan Little White yang telah tidur. Dengan gulungan, ia kembali ke kaki Hao Ren. Xie Yujia berjalan ke lembah, dan matanya menyala. Di tepi lapangan, buah emas lebat tumbuh dari Power Spirit Grass semalam. Itu sebesar kepalan, menjuntai berat pada cabang dengan esensi alam yang berlimpah. Dengan cepat, dia memetik buah roh kekuatan yang dewasa. Memegangnya di kedua tangan, dia berkata, "Hao Ren, makanlah sekarang." "Apa itu?" Hao Ren menatapnya dengan bingung. "Buah roh kekuatan. Ini dapat meningkatkan esensi alam kamu, dan itu adalah harta alam yang sangat didambakan bagi para pembudidaya yang ingin meningkatkan kerajaan mereka." Tercerah dengan kegembiraan, katanya. "Lalu, kamu harus memakannya sendiri." Hao Ren mendorong tangannya kembali. "Ranahku terlalu rendah, jadi itu tidak berguna untukku. Buah roh kekuatan yang matang dapat tetap segar hanya untuk 1 hari, dan itu akan membusuk besok sebelum jatuh ke tanah. Jika kamu tidak memakannya hari ini, itu akan sia-sia." Xie Yujia mendesaknya dengan cemas. Bahkan, dia terkejut bahwa rumput kekuatan roh bisa menumbuhkan buah roh kekuatan tiba-tiba di ladang. "Baik, aku akan mencobanya." Hao Ren enggan mengangkat kerajaannya dengan Eliksa. Namun, harta karun alami seperti itu akan sia-sia jika dia tidak memakannya. Setelah mengambil buah emas seukuran kepalan tangan, dia mengupasnya sebelum melahapnya dalam 2 gigitan. "Bagaimana perasaanmu?" Xie Yujia memperhatikannya dengan cemas. Dia hanya mendengar tentang efek buah roh kekuatan dari Zhen Chongming dan tidak tahu cara kerjanya. Ini hampir tidak memiliki rasa. Saat Hao Ren mengatakan ini, gelombang kehangatan intens naik dantiannya. Esensi melimpah menyebar ke seluruh tubuhnya sementara inti naga Hao Ren berusaha yang terbaik untuk menyerap esensi alam. 4 lubang lainnya tidak dikunci di tubuhnya. Kulit Hao Ren berubah dari merah menjadi emas lalu putih. Dengan ledakan, esensi alam yang melimpah keluar dari atas kepalanya ke lembah.
Dengan kemampuan penyimpanan saat ini dari inti naga, dia hanya bisa mengandung setengah dari esensi alam dari buah roh kekuatan. Boom, telapak tangannya melepaskan sinar abu-abu energi pedang. Sepertinya dia telah menembus ke alam yang lebih tinggi. Melihat mata Hao Ren bersinar intens, Xie Yujia tahu dia telah mencapai terobosan lain. Menatap kulit di kakinya, Hao Ren menyadari bahwa itu telah bergabung ke tanah tanpa jejak. Bagaimana perasaanmu? Prihatin, Xie Yujia bertanya lagi. Sangat bagus, kata Hao Ren. Baik, aku hampir melewatkannya. Menepuk dadanya, Xie Yujia berkata dengan lega. Little White berlari mendekat dan mengendus akar Power Spirit Grass, menemukan bahwa itu adalah tempat di mana ia buang kotoran tadi malam. Ayo, Little White. Hao Ren menyenggol pantatnya dengan ujung kakinya. Dengan gulungan, Little White segera berubah menjadi bentuk singa salju. Itu memindahkan tanah di sekitar akar Power Spirit Grass dengan cakar untuk menutupi aromanya. Kemudian, seolah-olah tidak ada yang terjadi, itu membawa Hao Ren dan Xie Yujia di punggungnya sebelum menembak keluar dari KTT Ethereal ke surga pertama dengan keakraban. KTT Ethereal memang penuh dengan esensi. Bahkan Power Spirit Grass sudah mulai menumbuhkan buah. Xie Yujia berkata dengan gembira saat dia duduk di belakang Little White. Itu mungkin hanya keberuntungan. Bagaimanapun, kamu tidak perlu khawatir tentang kurangnya bahan untuk membuat ramuan di masa depan, kata Hao Ren. Ya, Zhen Chongming akan mencangkok lebih banyak ramuan spiritual di ladang. Kami akan memiliki taman yang bagus, kata Xie Yujia, meletakkan tangannya dengan ringan di bahu Hao Ren. Dengan Zhen Chongming terus-menerus memindahkan semua ramuan spiritual dari kebun ramuan dari sekte di surga kelima, lembah Herb King suatu hari akan menjadi tempat yang sesuai dengan namanya, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Apakah kamu memiliki masalah dengan ujian akhir? Xie Yujia mengganti topik pembicaraan dan bertanya Hao Ren. Aku melewatkan banyak kelas, tetapi aku akan menghadiri beberapa kelas terakhir sebelum ujian dan mendapatkan konsep-konsep kunci. Aku yakin aku akan lulus, jawab Hao Ren tanpa banyak percaya diri. Dia mengajari Zhao Yanzi tanpa lelah setiap hari sementara studinya sendiri tertinggal. Namun, dengan ujian Dragon God's Rin semakin dekat, ia harus menyerah pada beberapa ujian di East Ocean University. Kamu harus mencoba belajar untuk ujian. Tidak baik bagi kamu untuk gagal dalam kursus, kata Xie Yujia. Ya, Hao Ren memikirkan orang tuanya. Bagaimanapun, Hao Zonghua dan Yue yang tidak akan membiarkan itu berlalu jika dia gagal beberapa mata kuliah dalam satu semester. Jika Zhao Yanzi gagal ujiannya juga, pikir Hao Ren. Ya, baiklah. Aku bertanya-tanya di mana kamu berada. Dan di sini kamu, menyelinap ke surga kelima. Suara dingin Qin Shaoyang tiba-tiba terdengar di belakang Hao Ren dan Xie Yujia. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.